Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Hasbi Fadilah dengan NIM 55552200073 dari kelas 5B mata kuliah Teori Akuntansi, jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas atau mempresentasikan mengenai pengaplikasian pengukuran yang ada di bab 7 buku Teori Akuntansi karya William Scott. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada materinya. Yang pertama, overview terlebih dahulu. Praktis akuntansi ke arah pengukuran menghadapi tantangan berat. Yang pertama adalah reliabilitas, di mana manfaat pengambilan keputusan dari laporan keuangan yang berdasarkan current value akan mengorbankan reliabilitasnya jika mengejar relevansi yang tinggi. Yang kedua, skeptisme manajemen terhadap RRA, di mana current value tetap berlanjut pada akuntansi secara umum. Kekhawatiran manajemen akan semakin besar apabila terdapat keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi karena perubahan dalam nilai wajar dimasukkan dalam laporan laba rugi bersih. Ketiga, manajer, investor, dan auditor mungkin lebih memilih akuntansi konservatif untuk current value accounting dalam beberapa hal. Pendapat bahwa akuntansi konservatif dapat memberikan kontribusi kepada investor untuk pengambilan keputusan dan mengurangi kewajiban dari auditor. Lalu, terkait current value accounting, yaitu nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau kewajiban. Exit price adalah harga atau harga keluar mengukur biaya kepada perusahaan untuk tujuan penggunaan aset dan kewajiban. Nilai wajar didasarkan pada harga jual aset di pasar atau jumlah yang harus dibayar untuk melepas kewajiban atau liabilitas. Namun karena ketidaklengkapan pasar, harga pasar yang bekerja dengan baik tidak ada untuk banyak aset dan kewajiban. Menghadapi kesulitan ini, kedua standar menciptakan hierarki nilai wajar yang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu level 1, aset dan liabilitas yang memiliki harga pasar yang berfungsi dengan baik. Level 2, aset dan kewajiban yang harga pasarnya dapat disimpulkan dari harga barang serupa. Level 3, aset dan kewajiban yang nilai pasarnya tidak dapat diamati atau disimpulkan. Lalu, current value accounting dan income statement. Nilai pakai mengakui pendapatan sebelum direalisasikan, karena arus kas masa depan yang diantisipasi dikapitalisasi dengan ke dalam nilai aset. Akuntansi nilai wajar mengakui keuntungan dan kerugian saat terjadi perubahan nilai wajar. Akibatnya, akuntansi nilai wajar merupakan upaya untuk meningkatkan sifat laba rugi dan kemampuan laporan laba bersih, sehingga mengurangi keterlambatan pengakuan, meningkatkan kegunaan keputusan bagi investor dan kinerja manajer. Kinerja manajer kemudian diukur dengan kemampuannya untuk menghasilkan pengembalian di atas biaya modal atas biaya peluang aktiva bersih. Jika tidak, perusahaan akan lebih baik menjual aktiva bersih. Dengan demikian, di bawah akuntansi nilai wajar, laporan laba rugi mengasumsikan peran ganda pelaporan keputusan informasi yang berguna bagi investor dan membantu melaporkan kepengurusan manajer. Contoh pengukuran jangka panjang. Beberapa komponen dalam laporan keuangan merupakan komponen yang dinilai dengan nilai wajar. Komponen tersebut dijelaskan pada subbab berikut. Yang pertama, piutang dan hutang. Dinilai berdasarkan jumlah kas yang akan diterima atau dibayar. Basis penilaian ini menyesuaikan dengan present value. Lalu arus kas ditetapkan berdasarkan kontrak. Ada banyak contoh di mana arus kas ditetapkan melalui kontrak. Valuasi yang dilakukan banyak berdasarkan kepada basis nilai sekarang. Oleh karena itu, pasal 305 CICA Handbook mengharuskan kontrak pinjaman modal dan aset-aset yang terikat untuk dinilai pada nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum dengan menggunakan tingkat bunga yang lebih rendah di dalam sewa dan tingkat pinjaman yang dilakukan oleh penyewa. Lalu aturan lower of cost or market.
Aturan lower of cost or market ini merupakan contoh perspektif pengukuran lain yang sudah lama dibentuk. Berdasarkan aturan ini, ketika nilai realisasi bersih persediaan turun di bawah biaya, itu ditulis ke nilai yang lebih rendah. Sebaliknya, jika nilai realisasi bersih meningkat, persediaan dapat ditulis tetapi tidak di atas biaya. Lalu opsi revaluasi untuk properti, pabrik, dan peralatan. Akuntansi biaya historis untuk ini adalah aturan di bawah standar akuntansi di AS. Sebagai alternatif dari biaya historis, aset non-keuangan seperti properti, pabrik, dan peralatan dapat dinilai pada nilai wajar asalkan dapat dilakukan dengan andal. Setelah aset dinilai kembali, nilai wajar harus selalu diperbarui agar tidak berbeda secara material dari nilai wajar pada tanggal neraca. Revaluasi ini dapat meningkatkan atau menurunkan nilai tercatat. Pilihan ini merupakan contoh utama lain dari pendekatan pengukuran. Lalu uji penurunan nilai aset tetap. Berdasarkan IAS 36, rugi penurunan nilai aset seperti properti, pabrik, dan peralatan diakui dalam laba bersih. Kerugian adalah kelebihan nilai buku atas jumlah yang dapat dipulihkan, di mana jumlah terpulihkan lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan atau nilai pakai. Kerugian penurunan nilai aset selain goodwill dapat dibalik jika jumlah terpulihkan telah meningkat, tetapi tidak melebihi nilai buku aset jika ada kerugian penurunan nilai aset yang telah dicatat. Di bawah aturan FASB, menetapkan prosedur 2 langkah. Pertama, ditentukan apakah aset mengalami penurunan nilai. Hal ini terjadi jika nilai buku melebihi jumlah arus kas bersih langsung masa depan yang diharapkan tidak didiskontokan. Jika suatu aset dianggap mengalami penurunan nilai, aset tersebut diturunkan ke nilai wajarnya. Berdasarkan standar IASB dan FASB, kerugian penurunan nilai dibebankan pada laba saat ini. Namun tidak seperti di IAS 36, standar FASB ini tidak mengizinkan pembalikan selanjutnya dari penurunan nilai ini. Dengan demikian, IAS 36 agak mendekati pendekatan pengukuran penuh. Lalu terkait instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah kontrak yang menciptakan aset keuangan satu perusahaan dan nilai liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas perusahaan lain. Aset dan liabilitas keuangan didefinisikan secara luas. Jadi, aset keuangan adalah yang pertama uang tunai, yang kedua instrumen ekuitas dari perusahaan lain, yang ketiga hak kontraktual, yang keempat untuk menerima uang tunai atau aset keuangan lainnya dari perusahaan lain. Lalu yang kelima untuk bertukar instrumen keuangan dengan perusahaan lain di bawah kondisi yang berpotensi menguntungkan. Demikian pula kewajiban keuangan adalah setiap kewajiban yang ada. Yang pertama, kewajiban kontraktual, yang kedua untuk menyertakan uang tunai atau aset keuangan lainnya ke perusahaan lain, atau untuk menukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan perusahaan lain dalam kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan. Lalu terkait instrumen keuangan utama, standar Zetterberg tentang akuntansi nilai wajar. Karena spread pada kredit default swap lebar, upaya untuk menyimpulkan nilai pasar berdasarkan biaya asuransi juga menghasilkan valuasi yang rendah. Penurunan ini dikritik keras oleh manajemen yang menganggapnya berlebihan. Misalnya, The Economist pada 18 September 2008 melaporkan paduan suara kritik terhadap akuntansi nilai wajar, termasuk tekanan pada pembuat standar oleh bank yang berpendapat bahwa aset sehat telah mengalami penurunan nilai yang berlebihan dan bahwa akuntansi nilai wajar untuk aset tersebut harus tergantung. Menghadapi kesulitan ini, mereka memperkenalkan beberapa modifikasi pada tahun 2008. IASB dan FASB mengeluarkan pedoman, yaitu ketika nilai pasar tidak ada dan tidak dapat disimpulkan secara andal, perusahaan dapat menentukan nilai wajar dengan menggunakan asumsi mereka atau arus kas masa depan dari aset dan liabilitas yang didiskontokan pada tingkat suku bunga yang disesuaikan. Perubahan di atas adalah tindakan sementara karena tekanan politik dari manajemen atau regulator. Penilaian selanjutnya atas aset keuangan adalah pada nilai wajar kecuali untuk menahan aset yang membayar bunga dan pokok. Jika tujuan model bisnis perusahaan adalah untuk menahan aset untuk mengumpulkan bunga dan pokok ini, aset tersebut dinilai berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi. Perubahan nilai wajar umumnya
termasuk dalam laba bersih. Namun untuk aset keuangan yang merupakan investasi ekuitas, perusahaan dapat memilih pada saat akuisisi untuk memasukkan keuntungan dan kerugian nilai wajar yang belum direalisasi dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali aset tersebut dimaksudkan untuk dijual kembali. Pada saat penulisan aturan FASB, untuk penilaian efek hutang dan ekuitas agak berbeda dan memberlakukan klasifikasi 3 bagian. Untuk aset keuangan yaitu jual beli, dimiliki hingga jatuh tempo, dan tersedia untuk dijual. Selanjutnya yaitu opsi nilai wajar. Saat akuisisi, perusahaan dapat menetapkan aset keuangan dan atau liabilitas keuangan yang biasanya dinilai dengan biaya diamortisasi ke dalam kategori nilai wajar jika hal ini mengurangi ketidaksesuaian, di mana ketidaksesuaian adalah volatilitas laba yang melebihi volatilitas real yang dihadapi perusahaan. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas yang ditentukan berdasarkan opsi nilai wajar termasuk dalam laba bersih untuk mengurangi potensi ketidaksesuaian. Untuk menguranginya, perusahaan dapat mengadopsi opsi nilai wajar untuk hutang jangka panjangnya sehingga kedua sisi lindung nilai alami dinilai wajar. Dengan keuntungan dan kerugian keduanya dimasukkan dalam laba bersih berdasarkan IFRS 9, penggunaan opsi nilai wajar dibatasi. Lalu terkait penyisihan kerugian pinjaman. Hasil kedua dari proyek ISB untuk menggantikan IAS 39 adalah proposal untuk merevisi aturan pengakuan penurunan nilai aset keuangan yang dinilai dengan biaya perolehan diamortisasi, seperti piutang pinjaman. Proposalnya adalah memasukkan kerugian kredit yang diharapkan dalam perhitungan arus kas masa depan, yang diharapkan untuk piutang pinjaman. Sebuah proses yang disebut penyisihan kerugian pinjaman. Jika suatu aset dinilai berdasarkan kerugian kredit, ekspektasian seumur hidup, dan risiko kreditnya secara berurutan dipulihkan, akuntansi kerugian kredit ekspektasian awal 12 bulan dapat dipulihkan. Pada saat penulisan, versi final dari standar penurunan ini tidak diketahui, terutama karena tidak jelas apakah akan digabungkan dengan standar FASB. Akan menarik untuk melihat sejauh mana standar akhir memperdagangkan relevansi dan keandalan. Namun demikian, sejauh itu mempercepat pengakuan kerugian penurunan nilai. Standar baru akan mewakili langkah penting dan mudah-mudahan bermanfaat menuju perspektif pengukuran. Lalu terkait nilai wajar versus biaya historis. Model AC dengan demikian memprediksi bahwa akuntansi biaya historis lebih disukai secara sosial daripada nilai wajar, karena menghindari kemungkinan penularan keuangan dari satu industri ke industri lain ketika industri memiliki aset serupa yang sama. Namun demikian, model AC membantu kita untuk melihat bagaimana kesulitan keuangan dapat menyebar ke seluruh industri jasa keuangan, dan untuk memahami mengapa perusahaan keuangan biasanya merupakan lawan terkuat dari akuntansi nilai wajar. Namun, model tersebut tampaknya terlalu kuat dalam mengutuk akuntansi nilai wajar. Lalu terkait resiko likuiditas dan kualitas laporan keuangan. Acharya dan Pedersen mendefinisikan resiko likuiditas sebagai ketidakpastian tentang biaya pembelian atau penjualan ini. CIPM mengasumsikan likuiditas sempurna. Acharya dan Pedersen memperluas CIPM untuk memodelkan pengaruh resiko likuiditas terhadap biaya modal, menunjukkan kondisi di mana biaya modal meningkat untuk perusahaan dengan risiko likuiditas tinggi. Risiko likuiditas dapat menjadi kontributor yang signifikan terhadap biaya modal, khususnya pada saat penurunan pasar yang parah dan pelaporan keuangan yang berkualitas. Dengan mengurangi risiko likuiditas dapat membantu mengurangi dampak buruk risiko likuiditas terhadap biaya modal. Lalu terkait derekonisi dan konsolidasi. Penghentian pengakuan dan konsolidasi merupakan inti dari masalah akuntansi yang berkontribusi pada krisis pasar tahun 2007 hingga 2008. Akuntan mempertanyakan penghentian pengakuan aset, yaitu kapan suatu aset dapat dihapus dari neraca dan pendapatan diakui pada penjualan yang dihasilkan.
Kriteria biasa untuk itu adalah titik penjualan. Kemudian adalah berapa banyak liabilitas untuk aset yang ditransfer yang dapat dipertahankan oleh perusahaan yang mentransfer dan diizinkan untuk dihentikan pengakuannya. Dalam FASB, perusahaan yang mentransfer harus menyerahkan kendali atas aset yang ditransfer. Perusahaan memiliki insentif untuk menghentikan pengakuan karena hal ini dapat meningkatkan rasio leverage mereka. Misalnya, New dan Richardson pada tahun 2006 untuk sampel 535 sekuritas yang dihasilkan oleh 103 perusahaan selama periode 1997 hingga 2003 memperkirakan bahwa rata-rata rasio hutang ekuitas perusahaan dalam sampel mereka akan naik dari 5,97 di bawah penghentian pengakuan menjadi 10,2. Seandainya transfer ini diperhitungkan sebagai pinjaman yang dijamin. Lalu terkait instrumen keuangan derivatif. Instrumen derivatif adalah kontrak yang nilainya bergantung pada beberapa harga dasar, suku bunga, nilai tukar mata uang asing, atau variabel lainnya. Contoh umum adalah opsi, seperti opsi panggilan yang memberikan pemegangnya hak untuk membeli. Katakanlah 100 lembar saham biasa perusahaan seharga $20 masing-masing selama atau pada akhir beberapa periode tertentu. Jumlah nasional kontrak adalah $2.000. Jumlah saham yang terlibat dikalikan harga eksekusi yang mendasari adalah harga pasar saham. Semakin tinggi harga pasar, semakin tinggi nilai opsi, dan juga hal yang lain sama seperti itu. Lalu akuntansi lindung nilai. Perusahaan menerbitkan instrumen keuangan karena berbagai alasan seperti mereka dapat mengelola struktur modal mereka melalui hutang konversi, mereka dapat mengelola arus kas mereka dengan menerbitkan hutang tanpa kupon. Alasan utama perusahaan berurusan dengan instrumen keuangan derivatif adalah untuk membantu mengelola risiko. Pengelolaan risiko adalah untuk menghasilkan tingkat risiko spesifik perusahaan yang diinginkan, tidak harus menguranginya menjadi nol. Banyak risiko itu adalah risiko pasar, yang timbul dari perubahan suku bunga, harga komoditas, dan nilai tukar mata uang asing. Ada berbagai jenis lindung nilai. Inti dari lindung nilai adalah jika perusahaan memiliki aset atau liabilitas berisiko, perusahaan dapat melindungi risiko ini dengan mengakuisisi instrumen lindung nilai. Dan ini bermanfaat bagi perusahaan karena volatilitas laba bersih dan ketidaksesuaian yang dihasilkan bahwa semua derivatif harus dinilai wajar berkurang. Akuntansi atas intangible. Aset tak berwujud adalah aset modal yang tidak memiliki bentuk fisik seperti paten, merek dagang, waralaba. Beberapa barang tak berwujud diperhitungkan seperti properti, pabrik, dan peralatan. Jika dibeli atau dikembangkan sendiri dengan kepastian manfaat bersih masa depan yang wajar, maka dinilai sebesar biaya perolehan dan diamortisasi selama masa manfaatnya. Jika mereka diperoleh dalam kombinasi bisnis dan nilai wajarnya dapat ditentukan secara andal, biaya perolehannya sama dengan nilai wajarnya pada saat akuisisi. Akuntansi untuk goodwill yang dibeli. Ketika satu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dalam kombinasi bisnis, metode akuntansi pembelian untuk transfer tersebut mensyaratkan bahwa aset berwujud dan tidak berwujud dapat diidentifikasi dan liabilitas perusahaan dan yang diakuisisi secara umum dinilai pada nilai wajarnya untuk tujuan laporan keuangan konsolidasi. Goodwill kemudian merupakan selisih antara jumlah bersih dari nilai wajar ini dan total harga pembelian yang dibayarkan oleh perusahaan pengakuisisi. Lalu terkait goodwill yang dikembangkan sendiri. Tidak seperti goodwill yang dibeli, tidak ada transaksi yang dapat diidentifikasi dengan mudah untuk menentukan biaya goodwill yang dikembangkan sendiri. Konsekuensinya, biaya yang dapat menimbulkan goodwill seperti R&D, sebagian besar dihapuskan pada saat terjadinya. Memang, IAS 38 melarang kapitalisasi niat baik yang dihasilkan secara internal. Seperti disebutkan, goodwill yang dihasilkan secara internal muncul sebagai pendapatan abnormal dalam laporan laba rugi berikutnya. Lalu terkait pelaporan risiko. Pembayaran dividen adalah rasio dividen kas saham biasa terhadap laba bersih. Leverage adalah
rasio sekuritas utang senior terhadap total aset, variabilitas pendapatan adalah standar deviasi rasio harga pendapatan perusahaan selama periode tersebut. Behavior, Kettler, dan Scholes pada tahun 1970 adalah orang yang pertama yang meneliti secara formal hubungan antara beta dan langkah-langkah resiko berbasis laporan keuangan untuk sampel 307 perusahaan bursa efek New York selama 2 periode waktu, yaitu 1947 hingga 1956 dan 1957 hingga 1965. Mereka menggunakan analisis regresi model pasar untuk memperkirakan beta perusahaan sampel mereka untuk setiap periode waktu. Kemudian mereka menghitung berbagai ukuran risiko berbasis laporan keuangan untuk periode yang sama. Korelasi antara 3 ukuran risiko dan beta. Lalu terkait pendekatan pengukuran pelaporan risiko. 2 teknik pengukuran kuantitatif menarik. Yang pertama adalah analisis sensitivitas, menunjukkan dampak terhadap pendapatan, arus kas atau nilai wajar instrumen keuangan yang dihasilkan dari perubahan risiko harga, yaitu resiko yang timbul dari kemungkinan perubahan harga komoditas, suku bunga, dan nilai tukar valuta asing yang relevan. Yang kedua adalah nilai resiko, merupakan kerugian dalam pendapatan, arus kas, atau nilai wajar yang dihasilkan dari perubahan harga di masa depan yang cukup besar sehingga kemungkinan terjadinya rendah. Di bawah IFRS 7, perusahaan diharuskan untuk melaporkan setidaknya 1 dari langkah-langkah ini. Lalu pendekatan nilai ini mengatasi beberapa masalah. Pertimbangkan misalnya portofolio instrumen keuangan perusahaan pada akhir tahun. Untuk menghitung nilai risiko, perusahaan pertama-tama perlu menilai distribusi probabilitas gabungan dari berbagai risiko harga yang memengaruhi nilai wajar portofolio selama beberapa periode kepemilikan. Katakanlah suatu hari distribusi probabilitas ini kemudian diubah menjadi distribusi probabilitas dari perubahan nilai wajar portofolio. Nilai berisiko adalah kerugian dalam nilai wajar portofolio yang hanya memiliki peluang 2,5% atau probabilitas rendah lainnya untuk terjadi selama periode kepemilikan. Akibatnya, kerugian yang lebih besar dari nilai yang dipertaruhkan adalah peristiwa yang jarang terjadi. Pendekatan ini juga dapat diperluas ke arus kas dan nilai laba yang beresiko. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi pengaplikasian pengukuran dalam teori akuntansi. Semoga semua yang saya jelaskan ini berguna dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.